pertemuan tiga dengan teman-teman hari ini tanpa kurang apapun dan berbagai kami ucapkan terima kasih sekali atas ramainya bapak-bapak semuanya. Kemudian yang berikutnya syukur alhamdulillah malam hari ini insya Allah seterusnya nanti mungkin untuk Bapak nanti kita akan bertempat di kembali ke langkah ini ke habitat kita di RT3 ini karena sudah dibersihkan oleh Bapak juga tadi ya. Kemudian juga ruang tambahan juga ya sudah jadi lah, semua sudah jadi sesuai dengan anggaran prospek. Meskipun ada beberapa yang kalau kita ingin mempercantik lagi ya kita upaya sendiri nanti. Kenapa? Karena beberapa kali sejak awal komunikasi dengan KRW termasuk baru-baru tadi juga KRW izin kita mau berdiri KRW ini mau kita juga bersama untuk turut terserah kalau Bapak DP3 atau kita dalam arti yang bisa tersebut silakan Mbak ini mari kita gunakan pertemuan dan lain sebagainya khususnya warga menunggu lain mau menggunakan tapi tidak banyak itu yang bisa kita informasikan mengenai tempat ini dan kenapa malam hari ini kita pertemuan di RT ini tidak seperti biasanya di gedung lapangan dalamnya juga hangat mantap. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kemudian agenda pada malam hari ini pertama pembukaan kemudian dijelaskan laporan seksi dan informasi dari HP dilanjutkan nanti lain-lain adalah apa yang dekat untuk selanjutnya laporan seksi seperti biasanya ini mungkin diawali dari seksi sosial. Kalau Rangas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sisa 1 bulan Oktober itu 3.50.000 rupiah pagi. Terus apa itu tadi masuk dari Pak Tio 250 tadi. Sisanya itu sampai tanggal ini menjadi 3.300.000 rupiah. Itu Pak Adi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anda. Ini mungkin nanti kaitan dengan seksi sosial dan satu yang sampai masih banyak ini karena masih ada
seorang ajudan ya Pak Presiden. Ya Pak, lalu ini Pak. Kita tunggu nanti siapa karena kemarin A9 juga selesai mengadakan rapat koordinasi juga. Jadi kami juga akan mengambil informasi dari para beliau yang kemarin langsung dari Bukti supaya nanti kita bisa mengambil langkah dan jangan kita mengenai dana pilihan kasihnya yang masih ada di kas seksi sosial Pak sampai dengan malam. Jadi supaya itu dilanjutkan dengan laporan dari Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan keuangan sampai dengan malam hari ini karena ini sudah menginjak bulan November, sudah hampir akhir tahun, kami melaporkan yang pertama untuk pemasukan mulai dari sampai dengan bulan ini selama 1 tahun pendapatan kita ada 30.833.592. Kemudian untuk pengeluaran 29.082.592. Sedangkan untuk bulan November ini pengeluaran yang sudah kita keluarkan yang pertama uang sosial 250.000, kemudian uang snack 125.000, kemudian token listrik 103.000, kemudian untuk konsumsi tukang Rp150.000 dan untuk kerja bakti tadi siang Rp600.000. Saldo sampai dengan malam hari ini ada Rp1.751.000. Ini yang belum dikeluarkan untuk bulan ini yaitu sampah dan Agustusan. Dan dari sisa anggaran perkirakan masih cukup untuk pembayaran Rp1.751.000. Untuk lebih detailnya setelah ini akan kami share di grup RT3. Itu sudah dikurang yang tadi untuk perawatan. Ya, itu kerja bakti tadi Rp600.000. 500 kemarin menghasilkan 100 dari saja. Itu Pak Asri, terima kasih. Untuk rinciannya bisa dibaca Bapak sekalian, nanti kami bisa di grup sertifikat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tio bisa istilahnya kan ya saling mendapatkan. Yang selanjutnya Bapak sekalian, informasi dari RT yang ada beberapa hal yang mungkin bisa kami informasikan terlebih dahulu sebagai pembuka pada malam hari ini. Jadi yang pertama adalah Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak semuanya, termasuk sampai dengan peringatan dari pahlawan tadi untuk partisipasi yang tidak upacara di masing-masing sampai dengan pelaksanaan yang berbeda di
tentang kegiatan masing-masing. Kemudian ada informasi dari RW bahwasanya RW telah menginventarisir lagi usulan rencana kegiatan pembangunan RW 12 yang diusulkan ke pemerintah yang di luar daripada RKM Ulama. Antara lain ada 8 jenis usulan. Mudah-mudahan nanti tahun-tahun yang akan datang bisa terrealisasi. Perbaikan selokan agar batas sisa yang belum terselesaikan. Ini lokasinya di koordinatnya saya. Terus kemudian selokan yang ketiga arwana 7 itu arwana 7 memang belum diselesaikan dulu, bisa proyek tahun 2018 dan sudah diusulkan kembali. Kemudian perbaikan selokan arwana 9, lalu pelebaran gang lapangan tenis di Masjid Darussalam sebenarnya bahas ini sudah diusulkan. Kemudian yang terbaru perbaikan paving atau pengaspalan pasir lapangan tenis, dan pavingnya sudah itu. Kemudian talut di atas umum RW 12 di sekitar di atas itu, lalu pengaspalan ulang sudah disebutkan. Kemudian talut belakang BAT 1 utamanya belakang tapi sampai lor. Jadi informasi dari RW itu kemudian yang bisa kami antarkan untuk menginformasikan pada malam hari ini. Yang pertama adalah Bapak sekalian, seperti kita tahu bersama bahwa terkait dengan rencana atau pelaksanaan sosialisasi dan agenda pemilihan ketua RW dan RT ini sudah terbit jumlahnya dari kecamatan dan dari kelurahan, sehingga yang diceplak ini sudah bisa dijadikan untuk aturan. Dan satu hal untuk saya mengantarkan matur saya yang berikutnya, bahwa sekali lagi kami mohon maaf sebesar-besarnya pada forum malam hari ini, di mana pada pertemuan bulan lalu itu saya secara pribadi kemudian terpaksa mengkonsultasikan ulang semua sekuan dan para tokoh dari kita dan bapak semuanya yang menginginkan bahwa kita akan sedikit merevisi tata cara untuk organisasi atau pemilihan WRT di HT kita ini. Dan pada malam hari ini bisa kami laporkan kepada bapak semuanya bahwa setelah mengajukan itu uang dan lain sebagainya, yang pada tidaknya kemudian
keputusan ketua RT yang membentuk suatu panitia atau bahkan panitiaan yang melanjutkan semangat pertemuan sebelumnya, kemudian sudah terbentuk dan kami melaporkan untuk panitia tersebut sudah mulai bekerja dan sudah ada time schedule rencana pemilihan PRT di KP3. Jadi ini hanya meluruskan dan mengabarkan petunjuk dan juga semangat yang memang sudah ada sejak pertemuan bulan yang lalu. Alhamdulillah panitia ini berjalan dan namanya juga semangat, dan nanti dalam hal ini juga kami mohon dari panitiaan ini menginformasikan sekaligus awal sosialisasi kepada warga dengan hadir, dan selanjutnya nanti juga sosialisasi di luar, artinya di luar forum sosialisasi ke masyarakat mengenai agenda ini nanti silakan dari panitia nanti juga mengenai informasi selanjutnya yang bisa kami informasikan. Panitia ini ketuanya adalah Pak Mulyadi, sekretarisnya Pak Yo, kemudian anggotanya Pak Ame, Pak Bambang, Pak Anissa, dan Kasukuan di belakangnya ada lagi Pak. Jadi harapannya adalah bisa melakukan suatu acara yang lucu-lucu dan tapi juga ada hasil seperti itu baik. Nanti mungkin melalui pelanggan langsung atau bicaranya menginformasikan dari sebelumnya dan gambaran seperti apa gitu, saudara-saudara. Nanti mungkin nanti sebelum ke ini, karena ini nanti kita informasinya juga mungkin agak banyak, kami minta kalau untuk membuat informasi dulu yang dari informasi dari Kamjas ini. Sebenarnya kemarin yang hadir karena saya izin listrik sambil listrik, saya dan izin tidak bisa ikut rapat di sana. Kemarin yang hadir Pak Gul, Pak Hamid, Sikil, yang monggo siapa yang mau menginformasikan mengenai update tentang Kamjas ini, supaya nanti kita bisa mengambil satu langkah untuk iuran kita ke depan yang menganggarkan untuk kasihnya. Ini sudah yang panggilnya yang membantu dan masih rapat pangan yang masih dari kasihnya. Terima kasih Pak Nanti izin dan informasi terkait dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan rapat Kamjas 9 yang telah dilaksanakan beberapa hari yang lalu, poin-poin yang kami sampaikan, yang pertama, untuk keberadaan kas Kamjas 9 sampai dengan kemarin itu ada 19 jutaan ya, 17 jutaan 17.300 berapa kemudian
dapat dikatakan yang benar Pak Tri orang nggak ada catatan kita ini kemudian untuk intinya untuk kasus Kamboja 9 dari rapat kemarin dapat dikatakan sehat dan dapat bertanggungjawabkan. Kemudian diestimasikan sama kemarin yang hadir ada beberapa yang mengestimasikan sampai dengan Desember itu kemungkinan ada sekitar 23 juta rupiah jika semua RT itu melaksanakan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang sudah diberlakukan. Jadi monggo kepada RT 3 terhadap sisa-sisa yang belum dibayarkan ke Kamboja 9 bisa dibayarkan ke Kamboja 9 karena kesepakatan kemarin bahwa iuran anggota tetap terus berjalan. Itu poin yang pertama. Kemudian untuk poin yang kedua, untuk sumbangan bukan sumbangan ya, dana abadi atau santunan yang diberikan ke Sokipul Musibah akan dinaikkan sebesar 2 juta rupiah. Bener gitu, Pak Tri. Tulisannya absen ya. Sebelumnya 1 juta. Kemudian untuk poin yang ketiga, sarana dan prasarana akan dibentaris ulang oleh tim sarana prasarana yaitu yang saat ini masih menjabat yaitu Pak Hadi dan Pak Andika. Nanti mau diinventaris ulang kalau ada kekurangan bisa diberikan dengan kas yang ada. Kemudian tak kalah penting yang terakhir poinnya bahwa dikarenakan kesehatan ketua Kamboja 9 yang sebelumnya yaitu Pak Hadi Mawang, maka untuk ketua Kamboja 9 pada saat digantikan oleh Pak Muhan. Jadi nanti untuk kepengurusannya juga menunggu. Sementara kemarin hanya ketua saja, untuk kepengurusannya bisa tambah bisa tidak, itu tergantung dari ketua yang dipilih berdasarkan musyawarah mufakat kemarin. Jadi poinnya ada 3 tersebut. Jadi kalau ada yang kurang bisa ditambahkan karena kemarin yang beberapa juga ada beberapa. Terima kasih informasinya seperti itu Pak RT, Pak Hadi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur Pak ya. Nopo masih ada yang mau ditambahkan informasi dari tadi? Kalau sudah cetak untuk hasilnya ini berarti memimpin kami mengambil kesimpulan bahwa dari berdasarkan hasil rapat semua sisa iuran K9 yang masih tertarik atau masih tersimpan di sosial bisa diserahkan kemudian tidak digunakan ke pengurus K9. Apakah tidak atau jadi itu bagas ya supaya berat aku tahu jadi langsung bersatu kali gunakannya realisasi tahun 2006 hari rapat alhamdulillah tahunnya informasi ini sehingga kita mungkin
setelah itu bisa setiap bulan bukan sebelum kita kemudian mengenai informasi hasilnya sudah mulai menyampaikan secara rutin setelah tindakan nasional hasilnya kebijakan kemudian yang berikutnya adalah melanjutkan informasi atau nanti sekaligus sosialisasi dari apa yang sudah kita tindakanlanjuti sebelumnya, yaitu mengenai agenda pemilihan KPRT di tahun sebelumnya ini kemudian ini kita sosialisasikan pada kita yang jadi sekali lagi atas semua yang telah mengantarkan kita semuanya pada malam hari ini, terutama mengenai agenda-agenda yang berkaitan dengan pemilihan KPRT tanpa mengurangi rasa hormat bapak semuanya dan sebelumnya. Sekali lagi saya secara pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada bapak semuanya dan kepada forum. Kemudian setelah kami kembalikan ke forum, maka dari forum ini juga nanti dari ini malam ini kita akan mulai mengantarkan lama baru kita ini lewat sebuah kewalitiaan yang sudah turun dan sudah dan sebelumnya sekali lagi saya mohon maaf sebagai kemudian setelah itu seperti yang tadi saya atur kenapa malam hari ini ada dan sosialisasi mengenai rencana teknis yang berarti ya tentunya akan dilaksanakan dengan sangat meriah sekali. Namun untuk menyampaikan nanti dilengkapi oleh pemerintah dan seluruh bicara berada dan ambil bicaranya serta nanti ya, nanti kalau kekurangan dia kita bebas tambah jadi ada pandikan kalau kekurangan apa yang tadi disampaikan berapa kemarin malam ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak ibu-ibunya yang hadir pada malam hari ini, kami akan menyampaikan surat dari Bapak SP. Saya cantumkan dulu dasar surat Ketua Keteno kita nomor 01 INT 2024 tanggal 10 Oktober 2024 tentang pembentukan panitia pemilihan ketua RT 03 periode 2025 2029
tahun kali masa dilanjutnya pakai yang ditunjuk panitia di surat sama RT. Nama saya sendiri ada Pak Wahyudi, Pak Bambang Margono, Pak Hamid, Pak Tio, dan Pak Andika dan 6 orang. Selanjutnya sudah dimaksud kami tidak lanjuti untuk kegiatan awal Pak Singgih. Pada hari Jumat kemarin tanggal 18 November 2024 pukul 20.00 WIB bertempat di sini juga panitia telah melaksanakan rapat pertama pembentukan kepengurusan pemilihan SPTK periode 2005-2009 selama 3 tahun. Kesepakatan teman-teman yang hadir, saya ditunjuk sebagai ketua, sekretaris Pak Tio, dan di bawah Pak Amir. Sebagai anggota Pak Wahyudi, Pak Bambang, Pak Andika. Lanjut saja, setelah kita melaksanakan rapat terbatas, akhirnya disepakati masalah jadwal dan tahapan-tahapan untuk pemilihan ketua RT 3 periode 2005-2009. Untuk tahap pertama nanti akan dilaksanakan itu hari Minggu tanggal 10/11/2024 malam hari dilaksanakan sosialisasi kepada warga RT 3 pertimbangan ini yang sudah dilaksanakan akan berlanjut ke tahap berikutnya, yaitu hari Jumat tanggal 15 November 2024 nanti kepada seluruh warga akan diberikan belangko atau formulir untuk diisi siapa calon yang akan diusung, bagi yang akan diusung. Nanti panitia memandu akan mengantar belangko tersebut ke masing-masing rumah-rumah. Nanti ada kalau satu rumah ada bapak dan ibu, dua-duanya wajib memilih semua. Jadi akan diberikan bahwa belangko dimasukkan ke amplop kosong masih terbuka. Nanti di sana ditampilkan mungkin surat panduan dan nama-nama daftar warga yang akan dipilih. Mungkin ada warga baru tidak tahu siapa yang akan dipilih, situ saja bisa membaca di situ Pak. Selanjutnya satu amplop, misalnya satu rumah 2 belangko, jadi masing-masing amplop yang masuk di rumah itu diisi, bapaknya ngisi, ibunya ngisi, mungkin terserah mau ngisi, mungkin tidak sama, mungkin sama, itu bisa terjadi Pak. Kecuali Pak Yudi, Pak Bapak yang sendirian mungkin satu amplop, satu belangko kan bayarin Pak Pak TV, mungkin gabungannya ada di bawah saya hitung. Kemudian hari Minggunya karena Jumat diantar untuk belangko tadi yang kosong yang akan diisi siapa calon yang akan dimunculkan di situ sama bapak-bapak sekalian. Hari Minggu tanggal 17 November pukul 19.30 berarti setelah tulisan nanti panitia akan mengambil kembali ke rumah-rumah belangko yang sudah diserahkan ke bapak ibu di rumah ini. Jadi tidak usah diantar dengan bagian yang sebentar. Jadi amplop belangko tadi yang sudah diisi dimasukkan ke amplop dalam keadaan tertutup. Di sana amplopnya kan masih pakai solatif awalnya atau masih terbuka. Nanti setelah diisi ditutup, isolasi dan buka dalam keadaan tertutup lagi. Nanti panitia akan mengambil mendatangi rumah masing-masing. Kemudian tahap ketiga hari Minggu tanggal 24 November 2024 pukul 20 bertempat di Balai RW ini, amplop yang sudah diserahkan ke panitia akan dibuka bersama-sama. Silakan kepada warga, mungkin ada undangan nanti bisa menghadiri semua. Jadi bisa kita ketahui siapa yang terbanyak surat terbanyak itu yang ditunjuk oleh warga. Nanti keputusan panitia jadi akan diambil 3 besar. Ranking pertama, ranking 2, ranking 3. Nah, ranking 1, 2, 3 itu akan dimasukkan ke nama calon ketua RT, ketua ketiga. Berikutnya tanggal 25 sampai 28 November. Karena ini masih di tengah-tengahnya ada pilkada serentak, jadi kita istilahnya sosialisasi masalah calon-calon yang ditunjuk sesuai daftar yang dipilih oleh bapak-bapak itu sekalian. Tahap berikutnya, tahap terakhir itu hari Jumat tanggal 29 November setelah pilkada serentak, panitia akan kembali mendatangi rumah ke masing-masing rumah warga untuk menyerahkan kartu suara.
Satu suara itu mungkin bentuknya kecil, ada 3 foto, ada nama lengkap di bawah. Jadi Bapak bisa ngeteng apa bisa nyoblos dan nanti lihat panduannya nih, lihat panduan dari panitia. Hari Sabtunya, hari Jumat diserahkan hari Sabtu jam 20 paling lambat, nanti panitia akan mengambil kembali kartu suara yang diserahkan ke warga itu akan diambil kembali nih dalam keadaan tertutup. Mungkin di amplop terakhir tertutup, mungkin mendatangi akan dicap panitia, jadi tidak bisa dimanipulasi lah dari cap panitia sudah ada tetap di amplop linknya itu terakhir. Jumat Sabtu hari Minggu. Berikutnya hari Minggu Jumat panitia mengantarkan kartu suara, Sabtu ditarik, hari Minggunya. Hari Minggu tanggal 1 Desember 24 pukul 10 sampai 12 akan dilaksanakan penghitungan suara di Balai RW. Ini dimohon untuk seluruh warga untuk bisa menghadiri dan warga untuk menyaksikan proses penghitungan suara. Apabila ini sudah terlihat siapa pemenangnya, nanti pengurus yang baru akan membentuk kepengurusan yang baru lagi, Pak. Informasi karena ini masih tahap pilkada, kemungkinan Pak Wali Kota itu untuk pelantikan bisa Februari bisa Maret. Jadi untuk penerbitan SK pengukuhan RT maupun RW mungkin yang nunggu pengesahan pelantikan dari Bapak Wali Kota yang baru. Jadi selama kekosongan Desember, Januari, Februari, kalau misalkan Maret mungkin berlakunya SK bulan Maret. Jadi selama kekosongan bulan ini, jadi untuk jabatan ketua RT masih dijabat oleh ketua RT yang lama, termasuk pengurusnya tidak ada perubahan. Itu saja sementara di saya, Pak. Mungkin ada tambahan dari Pak Bambang, mungkin ada kekurangan yang saya sampaikan, modelnya seperti apa, nanti bentuknya teknisnya seperti apa, untuk disampaikan kami. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan bagi bisa Pak Adita. Belum ada mungkin ada pertanyaan. Berarti kamu ada yang mau menambahkan dari komisioner LN Bapak juga, Pak? Sudah ada tambahan, ada dua. Ya, Saya sudah baca, saya untuk nulis. sebenarnya yang mungkin sampaikan. Silakan. Teknisnya saya Mau sampaikan di gambarannya Pak. Mungkin sedikit saja menambahkan, jadi prosesnya itu 2 kali. Tahap pertama penjaringan calon, tahap yang kedua pemilihan ketua RT. Intinya seperti yang disampaikan Pak Amor. Kemudian nanti schedule agar sudah dibuat oleh sekretaris Pak Tio. Mungkin bisa di-share ke warga. Schedule-nya apa saja, tanggal berapa, kemudian apa yang dilakukan warga dan kita panitia mungkin yang akan dibuat nanti akan di-share oleh sekretaris KPU KP3. Kemudian yang kita perlu sampaikan juga bahwa KPU tidak boleh dipilih ya, jadi 6 orang yang sudah dibentuk oleh panitia RT pengurus RT itu tidak boleh dipilih. Jadi Pak Mul, Pak Bambang, dan juga saya dan Pak Tio sama juga. Wah, sama dengan Pak Miko loh, itu juga KPU yang tidak boleh dipilih loh. Ya itu. Nanti tidak Ketua apa KPU dipilih dan mau nganu Pak. Ya, boleh dipilih dengan syarat mengundurkan diri dari KPU RT. Mungkin itu Pak nambahannya gimana? Terima kasih Pak Med. Tambahan jadwal kampanye apa dan lain sebagainya, bagaimana baiknya kapan berikan. Untuk masa kampanye nanti ada 3 hari dan setelah terbentuk siapa calonnya itu nanti ada masa kampanye, dan kita dari KPU RT itu memfasilitasi untuk pembuatan banner siapa calonnya, visi misinya apa nanti kita buatkan dan kita taruh di tempat strategis. Nah, seperti itu barang berarti kampanye
kampanye ngandung gerobak masa kampanye dari dijadwalkan Senin, Selasa, Rabu itu sampai Kamis itu masa kampanye penyampaian visi misi. Nanti Selasa, hari Jumat, Sabtu itu masa tenang sambil kita membagikan surat suaranya. Nah, untuk di pertemuan tanggal 1 pembagian penghitungan suara, kami mohon Bapak Ibu semua hadir di sini dan mungkin nanti untuk menyaksikan penghitungan suara dan siapa yang terpilih untuk menjadi ketua RT di kita. Siap siap boleh. Ya nanti insya Allah kita adakan transportasi kampanye roda 3. sepertinya itu dulu Pak Edi dari kita dari KPU RT. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada usulan yang membangun untuk berjalannya tertib pemilihan RT bisa disampaikan dari Bapak Menko. Rencana awal gini Pak, rencana awal itu akan dilakukan secara langsung di tempat ini, tapi dengan pertimbangan karena mungkin warga itu ada yang kuat, ada yang tidak bisa hadir, akhirnya bisa mengurangi hak suara. Makanya udah lama lagi bisa terjadi semua suara itu, maksud dari itu Pak. Jadi sudah disepakati itu sama panitia tadi malam. Tambah lagi. Terima kasih kalau kita sendiri informasi dari para komisioner KPU RT 3. Kemudian sebelum dilanjutkan atas informasi-informasi yang kami sampaikan dan sampai dengan informasi dari Malik yang nanti juga yang kita ikuti, barangkali ada saran masukan atau tambahan itu dari Bapak semuanya ini tantangan dan kebaikan sehingga bisa berjalan dengan baik. Semoga kami persilakan langsung dari dari pagi tidak hanya setelah dilaksanakan oleh gabung dan APD imam beberapa AP menentukan baiklah, terima kasih. Berarti mudah-mudahan ini adalah hal yang bisa kita ikuti bersama-sama. Semuanya kita sampaikan secara pada ini. Semoga tidak dari mana lagi. Ya, nah, saya sedikit menyampaikan terutama ke panitiaan bahwa sudah saya sampaikan juga mengenai tunjuk pelaksanaan sosialisasi untuk pemilihan ketua RW dan RT. Nanti yang perlu kita garis bawahi adalah schedule dari Kecamatan Magelang Tengah. Kalau pelaksanaan schedule-nya saya rasa sudah sesuai karena untuk pelaksanaan ini diberikan waktu sampai dengan tanggal
20 November. Dan kita sejauh ini sudah mempersiapkan. Kemudian pelaksanaannya diberikan waktu tanggal 27 November ini tunjuk dari kecamatan kan 27 November berarti setelah pilkada. Sementara kita sebenarnya tanggal 29 dan oke. Dan ini yang harus diingat oleh bapak-bapak di KPU RT 3, hasil pemilihan ketua RW dan RT disampaikan paling lambat tanggal 12 Desember. Paling lambat tanggal 12 Desember nanti sudah menyampaikan hasil pemilihan ketua RT kalau di kita ini yang dituangkan dalam berita acara dan dilampiri daftar pengurus RT yang nanti form berita acaranya sudah kami share di panitia Pak ya. Nanti tinggal diedit kemudian untuk disiapkan berita acara ini. Tapi nanti setelah ada hasil dari pemilihan PRT, kemudian PRT yang baru akan berkonsolidasi kembali untuk membuat suatu kepengurusan supaya nanti bisa segera dituangkan ke berita acara yang akan dilakukan ke kecamatan oleh panitia nah, dan di sini sudah ada petunjuknya juga untuk pengurus RT. Ini terdiri dari ini ada yang kurang bendahara tapi lengkapi saja nanti. Jadi terdiri dari RT, bendahara, sekretaris, kemudian untuk di RT ini ada seksi keamanan, peneraman dan tetap juga, kemudian seksi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan, kemudian ada seksi humas dan seksi keagamaan. Nanti kita juga akan menyesuaikan pengurus di RT ke depan ini. Harapan kita adalah sesuai dengan juga ini supaya lebih lengkap dan apabila ada pekerjaan nanti sudah ada yang bertanggung jawab di seksi dan sebagainya. Mungkin itu bapak kalian yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas penyaksian bapak semua yang tahu pada dulu. Jika sudah tidak ada tambahan lagi mengenai apa yang menjadi bahasan dari pertemuan kita malam hari ini, maka mungkin kita tutup dulu pertemuan malam hari ini. Yang masih mau lenggahan ngobrol-ngobrol jadi kita lanjutkan ngobrolnya lain-lain barangkali ada itu ketika sebelum ditutup sudah dikasih acaranya tadi ya. Ini yang sebelah kan sudah kelihatan bersih Pak ya. Jadi setelah saya lihat samping sana RW yang ini yang lama, ini masih kontak-kontak. Namun demikian cek yang ditetapkan di gudang sana, sementara sisa itu saya simpan termasuk nomor cek saya simpan. Nanti kalau direncanakan cek gitu ya, nanti rencana gimana tidak lanjutnya harus serahkan ke RW apa dari RT kita, karena kemungkinan banyak tempat itu malah dari RT kita. Ya udah, terima kasih. Jadi Tambahan itu aja Pak. sekali lagi mengenai tempat ini, setelah saya sering sekali berkenalan Pak RW ini tersirat yang jelas bahwa tempat ini dipasarkan pengelolaan dan penggunaannya sebagian besar untuk gunakan itu didapat oleh warga dan digunakan semaksimal mungkin oleh warga, kecuali nanti ada event-event khusus yang akan RW atau RW akan merasakan
Jadi untuk yang masih satu ini dan supaya ini nanti warnanya bisa sama, yang mungkin bisa tetap tindakan untuk kita cek lagi. Ini kalau tadi sih sudah kita koordinasi sama Pak Andika. Pak Andika saya nanti akan meeting ngecek ini. Kita sediakan saja. Stepnya masih sisa tinggal masih tinggal digunakan mulai kapan selesainya tidak ada targetnya. Yang penting 8 bulan depan sudah selesai. Boleh kali nggak terlihat lagi ya. Sudah sama. usul ini lagi karena ini tempatnya sudah memenuhi syarat Pak, sebaiknya nanti sekali waktu untuk pertemuan ini bapak-bapak sama ibu itu jadikan satu pada masalah. Jadi kita penyampaian perlu disampaikan sama Pak RT, jadi ibu itu selanjutnya dan bapak tidak usah menyampaikan tempat sudah bisa untuk bapak-bapak itu. Tapi Itu tapi ngatain jangan lupa. ya Pak, kalau apa-apa Oke, sama lagi. sekali-kali berapa bulan kali tidak dapat. Mungkin nanti ke depan kalau misalkan ada kurang-kurang lagi, kemudian pasti masih terus berjalan ya. Ini kita bisa kita lagi misalnya tidak mungkin kita bersama. Terus depan itu kalau Pak Asijab usul kerasnya buka ratakan yang latarnya umum baik kopi-kopian atau dengan bisa disebutkan kopinya bisa sambil jalan tidak untuk pertemuan lebih tapi itu nanti sambil sambil kita ada kemungkinan untuk pemerintah yang bisa mensupport daripada realisasinya akan dilakukan. Jadi kemudian kalau pertanyaan lebih kita selain kita dulu pertemuan pada malam hari ini alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.